Hai teman-teman, how are you? Are you just fine and ready to continue the lesson again? Yes, you are. I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-18 yang lalu kita telah selesaikan making question dengan 23 kata tanya, di mana tentunya teman-teman sekarang kalau mau bertanya dengan kata tanya ini, itu, semua ada di situ. Dan paling penting jangan lupa harus ada yang dibalik, ya. Karena kalau nggak dibalik, maksudnya to be, kata kerja bantu dibalik, diletakkan di belakang subjek. Kalau nggak ada, cepat ambil bantuan do dash did. Intinya harus ada yang dibalik, itu pasti salah. Oh, jadi bertanya itu justru itu teman-teman. Banyak yang salah tuh karena nggak dibalik tadi, ya. Nah, apakah bentuk bertanya tuh harus selalu ada yang dibalik? Rumusnya, utamanya begitu. Tapi inilah bahasa Inggris. Rumusnya sudah jelas, tapi nanti ada lagi. Oh, ada rumus bertanya nggak dibalik? Ada, teman-teman. Ya ini, memang saya pisah di video ke-19 ini, kita akan bertanya lagi. Ini sebetulnya bagian dari making question, tapi rumusnya nggak dibalik. Nah, makanya teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, agar bisa mengikuti pelajaran ini dengan seksama. Aktifkan lonceng, like, boleh share ke teman-teman lainnya kalau dianggap perlu, boleh bertanya di kolom komen. Oh, jadi ada ya bertanya nggak dibalik? Ada teman-teman. Itu namanya kita akan menanyakan tentang subjek. Oh, lain. Selama ini kita nggak pernah loh menanyakan subjek. Nah, kalau menanyakan subjek, apanya yang dibalik? Wong subjeknya nggak ada. Iya kan? Logis kan? Oh, jadi kalau bertanya tentang subjek tuh justru nggak dibalik. Enggak, ya. Nah ini, teman-teman, mari kita pelajari lebih lanjut pelajaran tentang menanyakan subjek berikut ini. Nah, teman-teman, kita lihat ini adalah making question to ask subject. Ya, jadi tetap kita ini membuat pertanyaan tapi untuk menanyakan subjek atau asking subject. Oh, jadi menanyakan subjek. Kenapa ya tiap judul kok mesti pakai ing semua ya? Nanti tiba waktunya saya akan ajarkan pelajaran lain. Kenapa kok membuat judul itu mesti ing? Itu namanya jeren, teman-teman, ya. Tapi belum, step by step ya. Kita selesaikan ini dulu. Nah, membuat pertanyaan untuk menanyakan subjek. Ya, lihat. Untuk menanyakan subjek, rumusnya sangat berbeda dengan rumus bentuk bertanya pada umumnya. Karena apabila tidak ada to be, tahu ya, am, is, are, atau kata kerja bantu, will, can, may, must, dan lain-lain, tidak perlu mengambil bantuan do, dash, did seperti biasanya. Melainkan langsung gunakan kata kerja yang ada, tapi harus dalam bentuk orang ketiga tunggal atau she, he, it. Selama ini begitu tidak ada to be, bantuan kan? Ini enggak, teman-teman. Lebih mudah, yes. Ya, lebih mudah, tapi karena kita nggak biasa. Sering kita dengar kata who knows. Kenapa kok who knows? Kok pakai S? Kok nggak who is know? Oh, nggak mungkin. Ada know, ada kata kerja, nggak mungkin tak to be kan? Tapi kenapa kok who knows? Kok nggak who know? Ini jawabannya, teman-teman. Ya, ini. Jadi jangan lupa langsung gunakan kata kerja, tapi harus dalam bentuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu she, it. Ya, ingat ya. Orang pertama itu I, orang kedua itu you, orang ketiga itu bisa he, bisa she, atau it. Ya, nah, contoh A, ya, they often speak English with me. Nah, kalau tanya ini yang di garis bawah ini who ini subjek kan? Nah, who itu kita pakai untuk menanyakan subjek. Jadi who often speaks, lah ini loh, speaknya ini harus pakai s. Tadi jawabannya kan nggak pakai s, iya karena jawabannya kan they. Tapi kalau tanya tuh harus dianggap she, it terus. Dia harus bentuk ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal. Ini jadi who often speaks English with you. Nah, jangan lupa kata kerja harus ditambah s atau es karena dianggap he, she, he, it. Nah, perhatikan NB, teman-teman, catatan kecil tapi penting ya, notabene ini. Who menanyakan subjek tidak boleh diganti whom menanyakan objek. Masih ingat ya? Itu ada di lihat kata tanya nomor 5 sebelumnya, yaitu pada video ke-18 making question. Ya, jadi nomor 5 itu saya dulu sebutkan whom diganti who menanyakan objek boleh. Tapi kalau who menanyakan subjek diganti
who diganti whom, nggak boleh. Ya, ini. Ya, jadi who menaikkan subjek tidak boleh diganti whom. Oke? Nah, kalau ada lupa, lihat aja kata tanya nomor 5 sebelumnya di video ke-18 ya. Nah, ini contoh yang B. The boy stole my money a few days ago. Nah, kita membuat pertanyaan yang jawabannya the boy subjek kan. Nah, jadi kita tanya who stole your money. Jangan lupa ya, my jadi your ya. Who stole your money a few days ago. Nah, perhatikan lagi catatan. Bentuk lampau selalu verb kedua. Tahu teman-teman ya? Lampau verb kedua. Dan tidak pernah ditambah SES walaupun si he ate. Ya, kalau gini, he goes to school every morning. Si he ate nambah S kan? I go, nggak pakai S. Tapi kalau lampau, I went to school, he went to school, nggak ada bedanya. Ya, jadi lampau itu selalu verb kedua. Nah, kira-kira pertanyaan yang orang sering bilang, who knows? Kok pakai S? Ya memangnya gitu, bukan teman-teman ya. Bukan memangnya gitu, tapi menanyakan subjek itu harus rumus si he it, tunggal. Oke? Nah, kalau kita tanya, itu siapa tahu ya. Kalau siapa peduli, who cares? Pakai S, harus teman-teman ya. Jadi menaikkan subjek, lebih mudah kan? Tidak usah ngambil bantuan. Oke? Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Itu tadi itu kalau tidak ada to be, tidak ada KKB, ya, tidak perlu ngambil bantuan do does did. Nah, sekarang jika ada to be atau masih ingat ya MSR itu loh, ya kata kerja bantu tadi itu will, shall, can, may, must, langsung gunakan to be. Jadi kalau ada loh ya, kalau ada to be langsung gunakan to be atau kata kerja bantu tersebut, tapi harus dalam bentuk orang ketiga tunggal si he it. Dan tidak usah dibolak-balik karena tidak ada subjeknya. Ya, apanya yang dibalik? Ya tidak ada, subjeknya tidak ada memang. Ya, nah kita lihat contohnya. Ini, I and the people are waiting for the headmaster. Saya dan orang-orang itu sedang menunggu kepala sekolah itu. Nah, jawabannya kita buat pertanyaan dengan jawaban I and the people. Subjek kan? Kita tanya pakai who is waiting for the headmaster. Oh, tidak boleh who are ya? Tidak. Jawabannya bebas, bisa are, bisa am, tapi kalau tanya harus who is waiting for the headmaster. Ya, lagi contoh yang B. Your parents have told me about this. Your parents jamak, makanya pakai have. Ya, nah, tapi kalau tanya who has told you about this, nggak boleh who have, nggak boleh. Jadi tanya tuh harus dianggap si it. Dan nanti jawabannya tergantung, ya, sama gini. Siapa sakit tadi malam? Nah, nggak ada verb pakai to be kan? Nah, nggak boleh who were loh, harus who was, ya, who was sick last night. Nah, kalau jawabannya the children, ya the children were sick last night. Oh, jadi tanya harus dianggap tunggal, harus si it. Jangan lupa teman-teman ya. Jadi ada to be, pakailah to be, tapi harus si it. Siapa sangat pandai di kelasmu? Mungkin yang pandai itu banyak. Tapi tanya harus who is very clever in your class. Nanti jawabannya oh Amir and Tuti and Sudin are, nah gitu ya. Tapi kalau tanya harus pakai is terus. Nah teman-teman, jadi menaikkan subjek jangan lupa ya, selalu rumus tunggal si it. Stop. Nah teman-teman, tadi sudah jelas ya bahwa menaikkan subjek harus dianggap tunggal. Orang ketiga tunggal harus dianggap si it. Nah, terus sekarang apa boleh dianggap jamak? Nah, teman-teman lihat ya, ini. Kadang-kadang kita boleh memakai bentuk jamak, bukan si it. Untuk menanyakan subjek, asalkan sudah diketahui dengan pasti bahwa subjeknya pasti jamak dan tidak mungkin tunggal. Pasti, ya. Kita lihat contohnya. Contoh, who are talking in the next room? Siapa yang sedang bercakap-cakap di kamar sebelah? Nah, ini kan kita menaikkan subjek kan? Nah, tapi kok are? Nah, karena apa? Tidak mungkin orang bercakap-cakap sendirian. Nggak ada dong. Orang bercakap sendirian, pasti ada lawannya. Minimum 2, bisa 3. Oh, jadi untuk yang tahu ini pasti jamak, kita pakai, boleh pakai bukan si it ya. Jadi who are talking. Tapi kalau siapa sedang makan pagi sekarang? Loh, makan pagi kan mesti bersama-sama. Enggak, makan pagi sendirian kan boleh, ya. Nah, jadi who is eating breakfast? Jangan who are, ya.
Siapa sedang tidur di kamar itu? Tidur kan bisa banyak orang, tapi sendirian kan bisa. Jadi, who is sleeping in the room? Jangan who are loh ya. Karena talking ini jelas kalau ini lebih dari satu orangnya ya. Lagi. Kedua, who are playing football now? Siapa yang sedang bermain sepak bola sekarang? Mungkin nggak main sepak bola sendirian? Nggak mungkin. Kalau nendang bola, iya, sendirian bisa. Tapi kalau main bola, pasti lebih dari satu orang. Paling enggak 2, 3, malah kalau kesebelasan kan. Kesebelasan campur kesebelasan, 22 orang. Ya. Nah ini, tidak mungkin orang bermain sepak bola sendirian. Baru kita pakai who are. Ya. Lagi, ketiga. How many people have known about this secret? Ya. Berapa banyak orang yang sudah tahu tentang rahasia ini? Nah, lihat. How many people, itu berapa banyak orang. Jadi sudah jelas menunjukkan bahwa lebih dari satu orang yang sudah tahu tentang rahasia ini. Nah, jadi yang bertanya ini tahu, yang tahu itu banyak, lebih dari satu. Ada 10 orang, nah gitu loh. Jadi how many people? Tapi kalau gini, siapa sudah tahu tentang ini? Jangan who have loh teman-teman ya. Who has known about this? Jadi kalau kita bertanya, jangan lupa menaikkan subjek ya. Harus dianggap tunggal, si, he, it. Ya, kecuali tadi itu tahu jawabannya pasti jamak dan tidak mungkin tunggal ya. Nah teman-teman, kira-kira ini adalah bentuk bertanya menanyakan tentang subjek. Nah teman-teman, ternyata menanyakan tentang subjek pun lebih mudah kan ya. Malah nggak usah ngambil bantuan, langsung gunakan kata kerja yang ada. Kalau tidak ada to be, tidak ada KKB ya, nggak usah bantuan do does it, lebih mudah. Kalau ada to be, KKB langsung dipakai ya. Tapi jangan lupa harus dalam bentuk orang ketiga tunggal, she, it. Nah ternyata teman-teman, mungkin selama ini teman-teman tidak pernah berpikir sampai ke situ. Sekarang teman-teman tahu kenapa orang selalu bilang who knows. Padahal kalau ditanyai kenapa kok who knows kok pakai S, ya memangnya gitu, enggak teman-teman ya. Nah itulah bahasa Inggris teman-teman. Jadi untuk bahasa Inggris yang baik dan benar, teman-teman harus tahu alasannya. Kenapa gini, kenapa begitu. Ngerti, itu namanya you speak and understand English well. Nah teman-teman, kira-kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya yang ke-20. Tentang apa ya? Nah teman-teman, tunggu, kita akan berjumpa di video berikutnya. It's time to say goodbye now and see you again. Bye-bye.